Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama duduk menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapat ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak orang menyangka bahwa memiliki uang yang banyak, rumah yang besar, kendaraan yang bagus adalah harta yang harus dia miliki. Ada harta yang lebih penting, lebih utama daripada hanya sekedar uang, daripada hanya sekedar kendaraan, daripada hanya sekedar tempat tinggal. Harta apa yang harus kita miliki? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dari jalan sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidh? Faqal la yattakhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan dhakira wa zawjatan mu'minah tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, harta apa yang harus kami miliki? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang membantu kalian dalam urusan akhirat kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari hadis di atas disebutkan bahwa ada 3 harta yang harus dimiliki oleh setiap dari kita. Harta apa yang pertama? Yang pertama adalah hati yang bersyukur. Ini harta yang pertama. Hati yang bersyukur adalah hati yang meyakini bahwa segala kenikmatan yang dia dapatkan, segala kenikmatan yang dia rasakan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita mengatakan uang ini uang yang saya kumpulkan, rumah yang saya bangun, kendaraan yang saya beli, semua yang saya miliki, inilah hasil kerja keras saya, inilah hasil jerih payah saya. Wallahi ikhwan, kalaulah seandainya Allah tidak memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, niscaya kita tidak memiliki apa-apa.
Maka segala kenikmatan yang ada pada diri kita datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Usaha yang kita lakukan itu hanya sebab semata, tapi pada hakikatnya Allah lah yang memberikannya kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat ke-53, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian, maka dari Allah lah datangnya. Hati yang bersyukur adalah hati yang berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Ia aplikasikan rasa syukurnya dengan mengatakan Alhamdulillah. Seperti misalnya seseorang telah makan, telah selesai dari makan, telah selesai dari minumnya, dia mengucapkan Alhamdulillah. Inilah bentuk syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah enggak susah, hanya mengucapkan Alhamdulillah. Kadang orang lupa, habis makan kenyang luar biasa, sudah hilang rasa hausnya, sudah jalan keluar pulang dari rumah makan, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lupa untuk berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa makan, dia bisa minum, itu dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita melihat amalan seperti ini adalah amalan yang sepele, amalan yang ringan. Setelah selesai makan kita ucapkan Alhamdulillah. Amalan yang ringan, gak berat. Tapi amalan ini sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akala fayahmadu 'alayha aw yashruba syurba fayahmadu 'alayha." Sungguh Allah itu sangat senang, sangat suka kepada seorang hamba yang apabila dia telah makan, dia ucapkan Alhamdulillah. Dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kemudian setelah minum dia pun mengucapkan Alhamdulillah. Amalan yang ringan, basit, sederhana, tapi Allah cinta dengan amalan tersebut. Maka dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka harus kita yakini dan harus kita akui bahwa segala kenikmatan yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan hati yang bersyukur adalah hati yang merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun itu hanyalah sedikit. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ingin lagi dan lagi, ingin lebih banyak dan lebih banyak lagi. Hatinya diliputi dengan keserakahan dan ketamakan. Waliyahzubillah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamlau fahu illa at-turab wa yatubu Allah ala man tab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, jika seandainya anak Adam diberikan satu lembah emas, bayangkan, diberikan satu lembah emas, niscaya pastilah dia menginginkan dua lembah emas. Sudah satu pengen dua, sudah dua pengen tiga, terus demikian, nggak pernah merasa puas. Walan yamlau fahu illa turab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya apa? Tidak ada yang dapat memberhentikan dari keserakahan dan ketamakannya kecuali apa? Kematian. Kalau hamba tersebut sudah meninggal dunia, sudah mati, barulah dia tidak akan meminta kepada Allah. Dia tidak akan serakah lagi kepada Allah, karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat bagi orang-orang yang taubat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama menjelaskan bahwa rasa syukur itu dibagi kepada tiga macam. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa syukur itu ada tiga macam. Yang pertama, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan apa? Dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Seperti yang tadi kita telah jelaskan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ini bersyukur yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil qalb, yaitu bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Seperti yang telah kita jelaskan,
yaitu dengan mengakui bahwa segala kenikmatan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Mengakui, meyakini bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, asyukru ta'atul mun'im, bersyukur itu dengan taat kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka semakin kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin ditambah nikmat tersebut bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmatku atas kalian, dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan juga disebutkan oleh seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Ikatlah nikmat Allah itu dengan cara apa? Dengan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian harta yang kedua yang harus kita miliki adalah lisan yang berzikir. Seorang hamba apabila lisannya selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah pun akan ingat kepada hamba tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan juga disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya tatkala ia ingat kepadaku. Dan yang perlu kita jelaskan di sini, ada sedikit yang ingin Anda jelaskan, bahwa Allah bersama hambanya tatkala hamba tersebut ingat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan berarti Allah Azza wa Jalla itu ada dalam tubuh kita. Wal'iyadzubillah. Ya, bukan berarti Allah itu ada bersama kita di dalam tubuh kita, bukan. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Dan di hadis yang lain, di hadis qudsi juga, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kuntu sam'u alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah, aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Bukan berarti Allah itu jadi mata kita, waliyadzubillah. Allah jadi tangan kita, Allah jadi kaki kita, bukan. Bukan seperti itu pemahamannya. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tentang hadis di atas, bahwa Allah bersama hambanya, maksudnya adalah Allah akan menjaga dan melindungi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dari Allah akan menjadi tangannya. Artinya apa? Allah akan lindungi dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dari berbuat dosa dengan tangannya. Allah akan menjadi penglihatan.